Baik, saya akan mengkaji suatu jurnal berjudul Sistem Politik dan Proses Komunikasi Politik Meaza Shahreza. Pertama, pengertian sistem politik dan komunikasi politik. Sistem politik didefinisikan sebagai pola hubungan yang melibatkan kekuasaan, aturan, dan otoritas. Seperti yang diuraikan oleh tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Max Weber, dan Harold Laswell. Komunikasi politik, di sisi lain, dianggap sebagai proses pertukaran informasi yang mendukung pelaksanaan sistem politik, baik antara aktor politik maupun antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, fungsi sistem politik dalam proses komunikasi. Dalam sistem politik, komunikasi politik memiliki beberapa fungsi. Input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang memengaruhi kebijakan publik. Output hasil berupa kebijakan atau tindakan pemerintah yang merespons masukan masyarakat. Feedback, umpan balik dari masyarakat yang membantu menilai efektivitas kebijakan. Ketiga, hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik. Sistem politik terbagi menjadi dua subsistem. Suprastruktur merujuk pada aktor dan lembaga formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Infrastruktur mencakup partai politik, kelompok kepentingan, tokoh masyarakat, dan media massa. Kedua subsistem ini saling memengaruhi. Dengan suprastruktur mencerminkan kebutuhan dan kondisi infrastruktur, sementara infrastruktur menjadi dasar legitimasi suprastruktur. Keempat, komunikasi politik dalam sistem yang berbeda. Penulis menyoroti 4 jenis sistem komunikasi politik. Totaliter, komunikasi dikendalikan oleh pemerintah tanpa umpan balik yang efektif. Liberal, memberi ruang bagi opini publik dan partisipasi bebas. Sosial, menyimbangkan tanggung jawab sosial dengan kebebasan. Komunis, dikuasai oleh partai tunggal, dengan kontrol ketat terhadap komunikasi, melibatkan aktor politik dalam memproses aspirasi masyarakat menjadi kebijakan. Media massa menjadi alat utama dalam komunikasi politik, dengan fungsi utama sebagai penghubung antara aktor politik dan masyarakat. Media membentuk opini publik, mengawasi pemerintah, dan memengaruhi stabilitas politik. Penulis menyoroti pentingnya etika dalam media, mengingat potensinya untuk manipulasi informasi. Keenam, tantangan dalam sistem politik dan komunikasi politik. Penulis membahas tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya literasi politik di masyarakat, ketergantungan pada media sosial, yang seringkali menjadi saluran penyebaran hoaks, ketidakseimbangan antara kepentingan aktor politik dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, sistem politik dan komunikasi terkait secara mendalam. Keberhasilan suatu sistem politik bergantung pada efektivitas komunikasi politiknya yang harus didasarkan pada prinsip etika, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Artikel ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana komunikasi politik dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.